masuk ke era digital communication, jadi sudah masuk ke era digital. Kita tidak lagi mengambil informasi, mendapatkan informasi dari media massa, apakah itu televisi, radio, media cetak, koran, majalah. Ya. Tapi kita sekarang ini mendapatkan informasi sudah dari jejaring internet, sudah dari media sosial, bukan lagi media massa, Facebook dan lain sehari. Tapi dengan medsos kita bisa langsung berbalas pesan dalam waktu detik atau paling lambat menit, tergantung ketersediaan jaringan. Nah, perbedaan kecepatan, perbedaan ruang, perbedaan bahasa, perbedaan aturan yang ada di media massa dan media sosial tentu melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Ya, mestinya sebenarnya mata kuliah ekonomi politik media itu sudah harus bergeser ke ekonomi politik media sosial. Ya, tapi selalu saja struktur-struktur di negara ini, termasuk itu pendidikan, itu selalu terlambat merespon perkembangan dan dinamika kehidupan, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Tapi secara prinsip tetap penting untuk dipelajari, karena ketika kita nanti sudah paham prinsip-prinsip dasar ekonomi politik media, kita akan bisa menjelaskan fenomena yang terjadi dalam konteks kekinian, terutama dalam konteks media sosial. Ya, hanya perbedaan objek saja, yang satu objeknya media massa, sementara yang satu objeknya adalah media sosial. Tapi kerangka berpikirnya, paradigma berpikirnya, sudut pandang berpikirnya itu sama, yaitu kerangka berpikir, sudut pandang berpikir, paradigma berpikir ekonomi politik. Bisa ditangkap ya suara saya? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Sepi, saya khawatir suaranya nggak masuk. Nah, apa sebenarnya yang disebut sebagai paradigma ekonomi politik itu? Jadi sebelum kita bicara panjang lebar tentang ekonomi politik media, kita harus memahami basic logikanya dulu. Kita harus memahami dasar logikanya, dasar paradigmanya, dasar berpikirnya. Ya. Dasar logika, dasar paradigma, dasar berpikir dari ekonomi politik media itu adalah paradigma ekonomi politik. Paradigma ekonomi politik atau kemudian juga perkembangannya menjadi teori ekonomi politik ini banyak mempengaruhi perjalanan ilmu pengetahuan di dunia ini, bukan hanya ilmu komunikasi tapi juga ilmu sosial secara umum. Ekonomi politik tidak hanya dibahas di dunia komunikasi, di jurusan komunikasi, di prodi komunikasi, tapi juga di prodi-prodi yang lain. Semua prodi, terutama prodi ilmu sosial, ya, apakah psikologi, apakah sosiologi, antropologi, dan seterusnya, itu pasti membahas paradigma atau teori ekonomi politik. Pasti membahas paradigma ekonomi politik. Kenapa paradigma atau teori ekonomi politik ini menduduki posisi yang penting dalam ranah ilmu sosial, sehingga hampir semua ilmu sosial itu mempelajari teori atau paradigma ekonomi politik ini? Itu tidak lepas dari perjalanan kehidupan manusia yang sekarang sudah masuk abad teknologi informasi komunikasi.
teman-teman mungkin pernah mendengar nama Alvin Toffler. Alvin Toffler yang sangat terkenal dengan teorinya gelombang ketiga. Nah, orang komunikasi harus tahu ini teori gelombang ketiga ini, yang disampaikan Alvin Toffler, dan itu menandai perjalanan milenium baru. Perjalanan milenium baru tahun 2000 dulu ya. 2000 yang lalu. Jadi dalam teori gelombang ketiga ini Toffler mengatakan bahwa sekarang ini kehidupan manusia itu sudah memasuki fase atau era gelombang ketiga. Ya. Gelombang pertama itu adalah gelombang apa istilahnya, perdagangan, pertanian. Itu gelombang pertama. Gelombang kehidupan manusia pertama itu ditandai dengan pertanian dan perdagangan, di mana orang bertukar apa istilahnya, bertukar kekayaan, bertukar peran, bertukar informasi itu melalui kegiatan pertanian dan perdagangan. Orang bertemu di sawah, saling membutuhkan, yang satu butuh bibit, yang satu butuh air, yang satu butuh pupuk, terjadi proses komunikasi, terjadi proses dinamika sosial, kemudian mereka saling berjual beli, yang satu menjual gabah untuk beli kambing, yang satu beli yang lain, dan sebagainya. Sehingga dunia itu sangat ditentukan oleh proses pertanian dan perdagangan yang berkembang di masing-masing wilayah. Nah, karakter kehidupan masyarakatnya otomatis adalah karakter agraris. Karakter agraris. Karakter agraris itu bagaimana? Ya cenderung masih dekat, memelihara dengan alam, cenderung menjaga jarak, cenderung untuk protektif, karena selalu berupaya untuk melindungi tanamannya, untuk melindungi ternaknya. Kemudian masuk gelombang kedua kehidupan manusia itu gelombang industri. Gelombang industri. Dimulainya dengan revolusi industri di Eropa, munculnya mesin uap, ya, berkembangnya ilmu pengetahuan, lahirnya teknologi, terjadilah pergeseran kehidupan. Tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Proses produksi menjadi lebih cepat. Kalau dengan manual bikin batu bata sehari misalnya hanya bisa dapat 100, maka dengan mesin bisa dapat 100.000. Maka lahirlah komposisi sosial yang berbeda. Ya, kalau di masyarakat agraris, masyarakat pertanian, peternakan, dan perdagangan, ya, itu relatif setara hubungan, karena semua punya, kalau nggak punya lahan ya punya ternak, ya punya dagangan, ya punya kebun. Jadi posisi antara satu orang dengan orang lain setara. Maka ketika masuk gelombang kedua di zaman industri, lahirlah kelas baru di dalam kehidupan masyarakat. Ada kelas pemilik industri atau pemilik modal atau sering disebut kapitalis. Kemudian ada kelas karyawan atau kelas buruh. Ya, otomatis itu berkonsekuensi terhadap perubahan-perubahan
cara berpikir, cara bersosialisasi, cara berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Nah, sekarang kata Tafler, terutama sejak tahun 2000 atau milenium, memasuki era milenium kedua, kita sudah masuk ke gelombang ketiga yang disebut sebagai gelombang informasi. Di mana pada zaman ini, pada era ini, semua ditentukan oleh kecepatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, perubahan kehidupan sosial pun terjadi, perubahan karakter sosial pun terjadi, perubahan cara komunikasi pun terjadi. Ya, pada era gelombang ketiga ini, kita mencari informasi apapun bisa dengan lebih cepat, membuat keputusan lebih cepat, akhirnya proses produksi juga jauh lebih cepat lagi. Pertemuan, persinggungan itu semakin intensitasnya semakin mereda, semakin melemah, karena semua intensitas pertemuan itu bisa diwakili dengan media sosial, ya, termasuk perkuliahan seperti ini. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan beberapa tahun yang lalu, sekarang kita bisa kuliah kapan saja, di mana saja. Ini gelombang ketiga dan nanti akan semakin cepat. Ya, sifat informasi juga akan semakin kompleks. Distribusinya akan semakin cepat. Informasi yang diproduksi juga semakin banyak. Ya. Sehingga setiap manusia sekarang tidak perlu lagi menghafal, tidak perlu lagi menyimpan berkas. Butuh informasi apa saja tinggal ketik, tinggal klik, maka tinggal bertanya, maka nanti akan dijawab. Konsekuensinya apa kalau seperti itu? Ya, orang menjadi sangat tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Dan itu sudah terjadi sekarang. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, Anda semua sudah tidak bisa lepas dari smartphone. Ya, sudah tidak bisa lepas dari smartphone. Bangun tidur yang pertama dicari adalah HP. Mau tidur juga. Itu nanti akan berpengaruh pada hubungan keluarga, suami istri, dan seterusnya. Jadi dampak dari setiap gelombang itu dalam kehidupan sosial itu berbeda. Dan menurut Alfred Tafler, kita sekarang ada di gelombang ketiga. Cuma menurut Karl Marx, ya, nah ini kita baru mau masuk ke yang namanya ekonomi politik. Kalau menurut Karl Marx, kita berada pada zaman apapun, pada gelombang kehidupan apapun, ya, kata Karl Marx, hidup kita itu tidak pernah lepas dari pengaruh ekonomi dan politik. Jadi itu prinsip dasar dari paradigma atau teori ekonomi politik.
ya, bahwa kehidupan ini dengan segala dinamikanya, dengan segala bentuknya, menurut Karl Marx itu tidak pernah bisa lepas dari pengaruh ekonomi dan politik. Di zaman apapun, apakah itu di zaman purba, di zaman primitif, di zaman agraris, di zaman industri, ataupun di zaman informasi seperti sekarang ini. Semua dinamika kehidupan itu tidak pernah bisa lepas dari pengaruh ekonomi dan politik. Kenapa kira-kira bisa begitu? Ayo, ada yang merespon? Kenapa kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari pengaruh ekonomi dan politik, kata Karl Marx? Ngantuk semua pada tidur ini. Enggak, Bapak. Bingung, Pak. Apa yang dibingungkan? Terkait ekonomi dan politik. Ini yang dibingungkan itu kaitannya, Pak. Kan seperti yang Bapak tadi jelaskan kalau ekonomi dan politik ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Cuman saya sendiri di sini bingung kaitannya politik dengan ekonomi ini apa, kan ini dua hal yang berbeda sebenarnya, Pak. Ya, dan justru Karl Marx menemukan bahwa dua hal yang terlihat berbeda ini sepanjang zaman, sepanjang waktu selalu bekerja sama, menguatkan satu sama lain, melindungi satu sama lain, ya, antara ekonomi dan politik ini, menguatkan satu sama lain, melindungi satu sama lain, sampai mengukuhkan kepentingan bersama sama. Ya. Yang dimaksud oleh ekonomi dan politik di sini, itu yang pertama adalah struktur ekonomi dan struktur politik. Struktur ekonomi itu misalnya seperti apa? Ya, struktur ekonomi itu pengusaha, perusahaan, pabrik, mata uang, kebijakan-kebijakan tentang keuangan, tentang proses produksi dan distribusi, itu disebut struktur ekonomi. Sementara struktur politik itu ya penguasa, pejabat, perundang-undangan yang diciptakan oleh pejabat itu atau oleh penguasa, ya, dan institusi-institusi politik itu disebut sebagai struktur politik. Ya. Ketika struktur ekonomi dan struktur politik, cara gampangnya, bahasa paling mudahnya, ketika penguasa ingin memperluas kekuasaannya atau ingin mengukuhkan kekuasaannya, ingin melanggengkan kekuasaannya, dia butuh apa? Butuh uang, Pak. Butuh uang. Jika mulai meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, memperluas kekuasaan, melanggengkan kekuasaan, mulai mencalonkan sebagai kandidat, apakah DPR, apakah bupati, apakah gubernur, ya,
untuk kampanye, untuk memperoleh kemenangan, untuk mempertahankan, dia butuh uang. Dia butuh uang. Siapa yang bisa menyediakan uang ini? Yang bisa menyediakan uang yang dibutuhkan oleh para politisi ini siapa? Para pengusaha itu, Pak. Pengusaha, orang yang punya uang, kapitalis, orang yang memiliki kapital. Ya. Orang yang memiliki kapital lah yang bisa menyediakan kebutuhan para politisi yang tidak pernah ada habisnya. Orang yang punya uang lah yang bisa menyediakan kebutuhan uang, kebutuhan operasional, kebutuhan strategi untuk bisa menang dan seterusnya yang diperlukan oleh politisi. Apa alasan kemudian para pengusaha itu mau mengeluarkan uang untuk para politisi? Nyarinya uang saja sudah sangat sulit. Tiba-tiba harus diserahkan pada para penguasa, pada para politisi. Jika politisi penguasa minta kok harus ngasih. Sebenarnya argumen utamanya apa? Sebenarnya kalau menurut saya itu ada simbiosis mutualisme nantinya, Pak. Kalau para pengusaha itu mendukung para politisi tersebut buat naik atau jadi dewan atau jadi presiden atau segala macam, justru mereka nantinya juga bakal diuntungkan lewat kemudahan dalam usahanya tentunya. Jelas ya, jadi kaitannya, hubungannya, relevansinya antara ekonomi dan politik. Penguasa memerlukan dukungan pengusaha. Ya, sebaliknya pengusaha memerlukan dukungan penguasa. Kerjasama atau bahasa Afdal tadi simbiosis yang paling nyata antara pengusaha dan penguasa adalah ketika undang-undang peraturan disusun. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu disusun sedemikian rupa untuk memberi peluang, memberi ruang, memberi keuntungan yang sebesar-besarnya pada pengusaha. Nah, bersenyawanya, bekerja samanya, kaitannya, berkelindannya kekuatan atau struktur ekonomi dengan struktur politik ini, ya, pada akhirnya menentukan bukan hanya kehidupan mereka sendiri, tapi semua aspek kehidupan termasuk kehidupan kita. Ya, termasuk kehidupan kita. Kenapa? Kok berpengaruh pada kehidupan kita? Ya mereka menyusun undang-undang, mereka menyusun aturan, mereka menyusun perda. Semua aturan, semua perundang-undangan, semua perda itu pada akhirnya akan menyentuh sisi kehidupan kita. Ketika rancangan tata ruang kabupaten dan kota dibuat, di sana pasti ada keterlibatan pengusaha, bukan hanya keterlibatan penguasa. Karena itulah momentum pengusaha mengambil keuntungan, mendapatkan konsesi dari apa yang sudah dia berikan pada para penguasa pada saat terjadi proses-proses politik.
Jangan dipikir bahwa ketika kita hidup di dunia kampus, kemudian tidak terpengaruh oleh kekuatan struktur ekonomi dan struktur politik ini. Ya, pembedaan status PTN, pembedaan status universitas, bahkan nanti sampai ke fakultas, ke jurusan, dengan segenap perundang-undangan yang disusun. Itu saja sudah bentuk pengaruh dari kekuatan politik pada kehidupan kampus. Ya, belum lagi bicara ekonomi. Ya. Jadi ketika UTM melakukan pembangunan besar-besaran seperti saat ini, ya paling tidak 5 tahun, 10 tahun terakhir ini perkembangan UTM secara infrastruktur sangat pesat. Nah, siapa yang menjadi kontraktor di situ? Siapa yang memilih? Siapa yang menentukan desainnya, desain arsitekturnya? Siapa yang membuat ruang publik untuk mahasiswa? Apa yang disediakan, apa yang tidak disediakan? Ya, sampai persoalan UKT dan seterusnya. Semua itu tidak pernah lepas dari pengaruh struktur ekonomi dan politik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Prinsip dasar ini dulu. Yang lain kalau punya pertanyaan, tanggapan, statement. Oke. Jadi menurut saya ulangi, menurut Karl Marx berdasarkan teori ekonomi politik, ya, kehidupan kita itu tidak pernah bisa lepas dari pengaruh ekonomi dan politik. Dalam perjalanannya struktur ekonomi dan struktur politik akan selalu bersenyawa, akan selalu bekerja sama, akan selalu menguatkan, melindungi satu dengan yang lain untuk menjaga, melanggengkan kepentingan. Di setiap kegiatan atau dinamika politik di sana ada kekuatan ekonomi. Sebaliknya di setiap kegiatan dan dinamika ekonomi di sana ada kekuatan politik. Bisa ditangkap ya? Bisa, Bapak. Oke. Maka ketika itu kita tarik ke dalam ilmu komunikasi, kira-kira bunyi proposisinya bagaimana? Ketika kita tarik ke dunia komunikasi. Setiap proses atau tindakan komunikasi dipengaruhi oleh ekonomi politik. Kan gitu proposisinya.
Artinya apa? Bahwa setiap proses atau tindakan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, setiap proses tindakan komunikasi yang terjadi dalam dinamika kehidupan sosial kita, di tempat belajar kita, di tempat bersosialisasi kita, di tempat mencari uang kita, di tempat bahkan di tempat beribadah kita. Itu tidak pernah lepas oleh pengaruh ekonomi dan politik. Ya, yang paling nyata ya, ketika kita bicara tentang komunikasi politik yang terjadi di elit, apakah itu elit ekonomi dan elit politik, pilihan katanya, struktur kalimat, ya, frase-frase yang dipilih, ya, itu jelas sekali muatan-muatan ekonomi dan politiknya. Bahkan saat Bahlil kemarin ya melempar sinyal tentang Raja Jawa, kemudian jadi kontroversi besar, menimbulkan reaksi di berbagai daerah. Itu di sana ada pesan yang sangat jelas betapa ada kekuatan ekonomi dan kekuatan politik yang membuat proses pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar itu terjadi dengan begitu mendadak, begitu cepat, begitu mengejutkan. Salah satu proses atau tindakan komunikasi ya itu namanya media massa atau sering disebut singkat dengan media. Ya. Nah, kalau setiap proses atau tindakan komunikasi dipengaruhi oleh ekonomi politik, otomatis media massa juga dipengaruhi. Proposisi berikutnya, media massa dipengaruhi oleh ekonomi politik. Ya, inilah substansi dari mata kuliah kita, ekonomi politik media. Jadi asumsi dasar dari ekonomi politik media adalah bahwa media massa apapun bentuknya itu setiap tindakannya pasti dipengaruhi oleh kekuatan atau struktur ekonomi politik. Jadi asumsi dasar ekonomi politik media adalah bahwa media itu tidak pernah bebas nilai. Media itu tidak pernah bebas nilai. Selama ini kita selalu berpikir bahwa media adalah struktur yang independen,
struktur yang bebas, struktur yang tidak dipengaruhi. Media adalah pilar keempat demokrasi. Maka media harus jujur, media harus menyampaikan pesan apa adanya. Itu sesuatu yang tidak bisa dicapai. Media tidak pernah bebas nilai. Kenapa media tidak pernah bebas nilai? Apa media tidak pernah bebas nilai? Pertama, karena media itu punya pemilik. Kalau media punya pemilik, kira-kira ketika suatu media, apakah Metro TV, televisi, apakah SS Radio, apakah Jawa Pos, koran, itu dimiliki oleh seseorang, kira-kira karakter media itu akan seperti wajah pemiliknya atau wajah pembelinya? Pemiliknya. Ya pasti berisi karakter pemilik tersebut. Jelas tidak bebas nilai. Itu loh, maka Metro TV pada saat Pilpres kemarin pasti lebih banyak memberitakan Anies. Ya, RCTI, MNC lebih banyak memberitakan Ganjar. Trans TV dan jaringannya pasti lebih banyak memberitakan Prabowo karena pemiliknya terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Ya. Media punya pemilik, otomatis dia akan memfasilitasi kepentingannya si pemilik. Apa kepentingan si pemilik? Nah, kepentingan Surya Paloh adalah ke Anies pada saat Pilpres, ya pasti media Indonesia, Metro TV lebih akan berbicara soal Anies. Media punya pemilik. Kenapa media tidak pernah bebas nilai selain setiap media punya pemilik? Setiap media itu ada di dalam sebuah ruang dan waktu. Kalau media ada di dalam sebuah ruang dan waktu, ya, kalau media itu ada di dalam ruang dan waktu, otomatis dia akan dipengaruhi oleh ruang dan waktu itu. Dia tidak bebas nilai. Ruangnya apa? Indonesia, negara Indonesia, Provinsi Jawa Timur. Setiap ruang itu ada aturan, ada perundangan, ada penguasanya. Setiap waktu juga punya zamannya, punya karakternya. Waktu Orde Baru berbeda dengan waktu Orde Lama. Berbeda lagi dengan waktu Orde Reformasi. Ketika media itu ada di dalam sebuah ruang dan waktu, ya pasti dia akan bersentuhan, berkaitan, berhubungan dengan pemilik kuasa di dalam ruang dan waktu tersebut. Kalau ruangnya Indonesia, siapa yang menjadi pemilik kuasa, baik kuasa politik maupun kuasa ekonomi di Indonesia? Siapa yang menjadi pemilik kuasa di waktu
ini. Karena pemilik kuasa di waktu ini dengan di waktu kemarin berbeda. Baru 1 bulan kemarin orang yang paling berkuasa di Golkar Erlangga pribadi. Tapi sekarang Bahlil Lahadalia. Berarti berhubungan dengan pemilik kuasa di dalam ruang dan waktu tersebut. Nah, ketika konsekuensi yang keempat itu yang terjadi, maka otomatis media tidak bisa lepas dari kekuatan struktur ekonomi politik. Sehingga setiap realitas media di dalamnya ada realitas ekonomi politik. Bisa ditangkap? Sampai di sini? Bisa, Bapak. Itu basic logika, dasar logika, cara berpikir atau paradigma kita memahami ekonomi politik media. Itu harus nyantol pemahaman bahwa setiap dinamika kehidupan sosial tidak lepas dari struktur ekonomi dan politik itu harus dipahami dulu sebagai sebuah cara berpikir. Maka di dalam kehidupan, di dalam dinamika kehidupan itu ada apa saja, ada macam-macam. Termasuk di dalamnya ada komunikasi. Dalam komunikasi ada media. Kalau media ini kita bawa dalam konteks kekinian, kita bawa ke dalam konteks kehidupan Anda, maka itu akan lebih banyak menjadi media sosial atau medsos. Artinya bahwa dalam setiap dinamika kehidupan media sosial pun tidak pernah lepas dari struktur ekonomi dan politik. Hanya karena kita terlalu menikmati, seringkali kita tidak menyadari. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada itu basic logika ekonomi politik media, itu yang akan menjadi dasar bagi kelanjutan dari materi-materi kita. Semua itu akan berdasar pada prinsip dasar itu. Prinsip dasar yaitu semua hal itu pasti dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi politik. Semua proses komunikasi yang dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi politik. Semua proses media dan media sosial dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi politik. Itu yang menjadi dasar berpikir untuk materi-materi kita selanjutnya. Ya. Sekali lagi ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akhiri. Soal absen saya anggap masuk semua. Ini banyak yang lebih dari 30 kan yang masuk, berarti masuk semua. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to reintroduce myself. My name